Selamat pagi anak-anak. Oke, kita mulai lagi untuk pembelajaran matematika. Kemarin kalian sudah belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang memang akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Ini maksudnya adalah komutatif itu jadi walaupun bertukar tempat tetap nilainya sama. Jadi komutatif itu dibagi menjadi 2, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Nah, kalian udah bisa lihat di situ ya. Maksudnya 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Jadi dibalik awalannya 2 posisinya di depan tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. 2 tambah 5 hasilnya 7, 5 tambah 2 hasilnya 7. Jadi sama. Jadi maksudnya sifat komutatif pertukaran walaupun dia bertukar tempat tetapi hasilnya sama. Komutatif perkalian sama juga. Perkalian kalau walaupun berpindah tempatnya tapi hasilnya sama. 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Artinya 5 kali 4 itu 20, 4 kali 5 juga 20. Itu sama. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif juga dibagi menjadi 2, asosiatif penjumlahan dan asosiatif perkalian. Asosiatif itu maksudnya kita kelompokkan atau kita dalam kurung. Jadi contoh 5 tambah 4 dalam kurung tambah 2 sama dengan 5 tambah dalam kurung 4 tambah 2-nya yang dalam kurung ya. Jadi kalau yang di sini 5 tambah 4 yang dalam kurung, kalau di sini 4 tambah 2 yang dalam kurung. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama? 5 tambah 4 9, 9 tambah 2 11. Oke. Yang di sebelah kanannya 4 tambah 2 6, 5 tambah 6 11. Jadi sama. Jadi asosiatif penjumlahan walaupun dikelompokkan juga pengelompokannya berbeda tapi pasti hasilnya sama. Asosiatif perkalian. Ini pun sama, bedanya kalau tadi penjumlahan ini perkalian. 2 dikali dalam kurung 4 kali 5 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 dikali 5. Nah, kamu bisa lihat di situ. Di sini dalam kurung 4 kali 5-nya, yang sebelah sini dalam kurung 2 kali 4-nya. Kalau angka tetap sama ya, 2 4 5, ini juga 2 4 5. Cuma beda pengelompokannya saja. 2 dikali 4 kali 5 20. 2 kali 20 40. 2 kali 4 8 dikali 5. 8 kali 5 40. Sama-sama hasilnya, jadi sama-sama hasilnya 40. Yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Kalau tadi dikelompokkan, kalau sekarang disebar. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini contohnya nih. Kalian lihat 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah, dari sini tambah 2 kali 4. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. 6 tambah 8 14. Kita hitung sebelah sini apakah sama dengan 14? 2 dikali 3 tambah 4 7. 2 kali 7 berapa? 14. Sama dong. Oke. Jadi sama ya kiri dan kanan. Itu namanya sifat distributif atau penyebaran. Yang kedua distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, kalau ini pengurangan. Di sini kamu lihat contoh 3 kali dalam kurung 4 kali 1 itu sama dengan 3 kali 4 dikurang. Kata dari sini dikurang. 3 dikali 1. 3 kali 4 12, 3 kali 1 3. 12 kurang 3 9. Ini 3 dikali 4 kurang 1 3. 3 kali 3 juga 9. Jadi sama ya, Nak. Kiri dan kanan sama. Jadi sifat-sifat itu sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menghitung. Tadi sifat udah menjelaskan ada 3, sifat komutatif, pertukaran, asosiatif, pengelompokan, dan distributif, penyebaran. Nah, selanjutnya kamu bisa buka buku matematika kalian halaman 22. Oke. Di atas itu ada operasi hitung bilangan bulat. Oke, selanjutnya setelah kalian tahu sifat-sifatnya, kita menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Di sini, di tanda biru-biru ini, di situ ada kotak-kotak biru.
itu adalah aturan pengerjaan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada operasi bilangan bulat, A dalam kurungnya, kerjakan dulu dalam kurung. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Jadi, ini kan operasi hitung campuran. Jadi terkadang ada soal itu ada penjumlahannya dan ada perkaliannya. Nah, yang dikerjakan dahulu adalah yang perkalian dan pembagian dulu, baru kalian kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Nanti Mem kasih contohnya biar kalian lebih paham lagi. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Maksudnya, kalau misalnya dalam satu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja, misalnya, terus kerjakan yang mana dulu ya? Kerjakan dari yang paling kiri. Atau misalnya penjumlahan itu, atau misalnya perkalian pembagian aja nih dalam satu soal gitu. Itu kalian kerjakan dari yang paling kiri. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Mem kasih contoh dulu nih biar kalian lebih paham ya. Oke, di sini ada contoh soal. Kita akan mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Oke, contoh yang pertama yang A, lihat dulu yang lebih dekat ya. 150 dikurang 100 dibagi dalam kurung negatif 2. Nah, di sini ada pengurangan, ini pengurangan dan pembagian. Nah, ingat aturannya. Yang kalian kerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalian mesti kerjakan yang ini dulu. Oke, lihat. Negatif 100, angka tanda di depan itu dipakai ya. Negatif 100 dibagi negatif 2. Kemarin kalian udah belajar juga perkalian dan pembagian kan. Negatif sama negatif jadinya positif. Berarti 100 dibagi 2, 50. Jadi negatif 100 dibagi negatif 2 sama dengan 50. Nah, di sini 150. Ya, tulis 150. Ini jadi tambah. Kenapa jadi tambah? Tadi kan karena di sini kan tadi nggak ada tanda negatif ya. Berarti ini kan negatif 100 dibagi negatif 2 positif. Makanya di sini membuatnya positif. Jadi 150 tambah 50. Jawabannya 200. Oke. Contoh yang kedua. Biar kalian lebih paham lagi. Negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif tambah dalam kurung negatif 35. Nah, kamu lihat. Di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Yang dikerjakan dulu yang iya, yang perkalian. Berarti ini kamu kerjakan. Negatif 25 dikali negatif 4. Kemarin kalian udah belajar. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Tinggal 25 kali 4 berapa? 100. Jadi tulis 100. Nah, tanda begini kemarin, kalau tanda berdekatan, positif dan negatif, berdekatan jadinya negatif. Jadi tinggal tulis 100 dikurang 35. Jawabannya ya 65. Oke. Contoh yang ketiga. Negatif 124 dikali dalam kurung 500 dibagi 50. Di aturan juga kita harus mengerjakan dalam kurung dulu. Oke? Nah, berarti kita harus kerjakan yang ini dulu. 500 dibagi 50 berapa? 10. Ya. Negatif 124 dikali 10. Karena kan tadi di depannya masih ada angka negatif 124. Negatif 124 dikali 10. Negatif sama positif. Hasilnya apa? Negatif. 124 kali 10. 1240. Nah, begitu ya nak. Jadi kita harus lihat aturan-aturannya. Aturannya tadi ada 3 yang tadi yang ada di buku ya. Yang pertama kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Yang kedua, kalian lihat kalau ada kayak begini, seperti begini misalnya ada yang perkalian pembagian atau misal penjumlahan pengurangan. Kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu.
karena tingkatannya tuh di atas. Baru kalian bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, kalau misalnya semuanya dalam satu soal itu penjumlahan pengurangan saja atau perkalian pembagian saja, kalian kerjakan dari yang paling kiri, ya. Itu kalian harus tahu dan harus hafal. Jadi kalau kalian kerjakan, kalian sudah tahu kalau misalnya harus mengerjakan yang ini dulu. Oke, cukup sekian keterangan dari Mem. Kalian tulis apa yang tadi Mem jelaskan di buku tugas kalian. Terus nanti Mem kasih latihan soal supaya kalian lebih memahami lagi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, cukup sekian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.